Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana atau pengertian dari mobilitas sosial, kemudian bagaimana bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Ada dua macam bentuk mobilitas sosial. Yang pertama itu adalah mobilitas vertikal, dan ada juga mobilitas sosial horizontal ya, yang sudah kita bahas sebelumnya ya, di pembahasan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial. Baik, yang pertama kita akan melihat bagaimana faktor pendorong dari mobilitas sosial. Jadi ada beberapa macam faktor pendorong dari mobilitas sosial ya. Yang pertama itu ada faktor struktural ya. Faktor struktural ini seperti yang kita ketahui, seperti contoh yang ada di negara kita ya. Kita ketahui bahwa setiap orang berkesempatan untuk menjadi pemimpin ya. Contohnya presiden ya. Jadi ada beberapa presiden kita ya, dimulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi. Itu adalah presiden kita. Jadi kesemuanya itu bukan dari orang-orang yang luar biasa atau orang-orang yang kaya ya, tapi mereka juga berasal dari orang-orang yang ada sebagian dari orang-orang yang dari rakyat biasa ya. Seperti kita ketahui ada Joko Widodo ya, dan B.J. Habibie ya. Mereka adalah orang-orang yang lahir dari keluarga yang biasa, jadi bukan orang kaya. Kemudian mereka berubah menjadi mobilitas sosial mereka atau tingkat strata sosial mereka naik ya, sangat menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang nomor satu di Indonesia ya, pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia. Akibat dari apa? Akibat dari faktor struktural ya. Jadi kita di Indonesia ini memiliki sistem demokrasi ya, yaitu memilih presiden dengan secara langsung oleh rakyat. Berbeda dengan zaman dahulu ya. Zaman dahulu kita ketahui bahwa seperti zaman kerajaan. Jadi orang-orang yang menjadi raja itu tentu orang-orang keturunan itu saja ya. Ya, dimulai dari ayah, kemudian turun menjadi anak, kemudian turun ke cucu. Seperti kita ketahui yang ada di Korea Utara misalnya ya. Jadi sistem pemerintahan orang-orang Korea Utara itu adalah sistem keturunan ya. Yang kita ketahui presiden Korea Utara sekarang adalah Kim Jong Un ya. Ustaz untuk sulit mengatakannya itu merupakan keturunan dari ayahnya ya. Mungkin untuk menjadi pemimpin Korea Utara yang selanjutnya itu adalah anaknya dari Kim Jong Un ya. Jadi itu adalah faktor struktural ya. Jadi dengan adanya faktor struktural ini bisa mendorong mobilitas sosial ya, perubahan dari tingkat yang satu ke tingkat yang lain ya. Kemudian ada juga dari faktor individu ya. Di faktor individu ini kita ketahui setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap ya, pengetahuan dan keterampilan. Jadi kita semua ini berbeda ya. Jadi jangan menganggap antum tidak bisa IPS atau belum bisa memahami IPS bahwa antum memiliki kekurangan dari yang lain, bukan ya. Tapi antum mungkin ada kelebihan yang lain ya, karena kita manusia itu berbeda. Ada yang suka matematika dan sebagainya. Jadi pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas ya. Artinya antum sekarang mungkin dalam keadaan misalnya peringkat 13 dalam 20 orang ya, di kelas 8 Ahmad Yani misalnya. Belum tentu antum bisa tidak bisa menerapkan mobilitas sosial ke atas ya, atau mobilitas vertikal ke atas ya. Kita tidak tahu bagaimana nasib antum yang akan datang ya, 10 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing ya. Mungkin antum
eh, kelebihannya di bidang seni, kemudian kelebihannya di bidang lain-lain atau otomotif dan bangunan dan sebagainya ya. Ya kita tidak tahu. Jadi ya lihatlah bagaimana apa potensi antum. Jadi itu ya. Jadi setiap orang itu memiliki kemampuan nya masing-masing ya. Jadi hanya saja kita harus mencari apa kemampuan kita. Jadi itu. Maka kalau kita ketahui apa kemampuan kita, kita asah dan maka kita akan bisa menjadi bisa mendorong mobilitas sosial kita ya. Ya mungkin kita sekarang hanya seorang yang biasa-biasa saja ya, yang tidak mahir dengan matematika misalnya. Ya, akan tetapi kita tidak tahu antum kesuksesan antum yang akan datang. Jadi itu adalah faktor yang kedua, itu adalah faktor individu ya. Jadi individu masing-masing menentukan ya kemana arah mobilitas sosial antum. Kemudian yang ketiga ada faktor sosial ya. Jadi setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan ya. Jadi misalnya kita tidak puas dengan keadaan kita ya. Jadi status kita mungkin sekarang hanya seorang anak-anak orang yang biasa ya. Jadi dengan hal yang begitu antum semangat untuk belajar dengan seginya, maka antum akan berubah ya. Jadi antum berubah, awalnya antum lahir dari orang tua yang biasa sehingga antum gigih dah menjadi orang yang luar biasa ya, menjadi peringkat 1 di lokal. Kemudian antum bisa kuliah mungkin di Arab ya, di Mesir atau di Iran dan lain sebagainya sebagai ahli Al-Qur'an. Itu bisa jadi ya. Walaupun antum mungkin orang tua antum belum bisa baca Al-Qur'an ya. Jadi itu. Jadi dengan adanya faktor sosial itu perubahan bisa terjadi karena kita memiliki keinginan yang kuat ya untuk berubah. Jadi semua orang itu tentu kita menginginkan perubahan yang lebih baik ya. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan perubahan yang lebih baik ya. Kemudian yang keempat itu ada faktor ekonomi. Jadi keadaan ekonomi ini juga sebagai pendorong terjadinya mobilitas sosial ya. Jadi keadaan ekonomi yang baik itu memudahkan individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial ya. Nah, adanya ekonomi yang kuat, maka kita bisa misalnya seorang anak yang ekonomi orang tuanya kuat bisa melanjutkan kuliahnya di luar negeri misalnya ya, dengan biaya sendiri ya, tanpa harus meminta bantuan dari negara ataupun lainnya ya. Jadi dengan hal itu dia bisa meningkatkan kualitas kehidupannya dengan baik ya, karena sudah ada faktor ekonomi yang kuat. Jadi dengan hal ini faktor ekonomi ini, apabila faktor ekonomi yang lebih kuat, maka akan lebih cenderung memudahkan dalam mobilitas sosial. Seperti anak orang yang memiliki ekonomi yang kuat, dia akan mudah mendapatkan modal untuk menjadi pengusaha misalnya ya. Jadi modalnya mudah didapatkan agar dia bisa meningkatkan usahanya. Jadi itu contohnya. Kemudian yang kelima itu ada faktor politik. Jadi bagaimana faktor politik ini sebagai pendorong mobilitas sosial. Jadi kita ketahui bangsa Indonesia ini patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik ya. Walaupun sekarang mungkin tidak stabil betul ya. Jadi walaupun roda pembangunan kita pada saat ini mungkin agak akibat dari hukum ya, dari rancangan hukum Omnibus Law ini, mudah-mudahan hal ini menjadi hal yang baik ya bagi kita, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan negara kita lebih baik. Jadi dengan adanya faktor politik ini juga bisa meningkatkan mobilitas sosial, seperti ya negara kita bisa meningkatkan ekonomi dengan adanya politik kita dengan aman dan tentram ya. Berbeda dengan sebelumnya ya. Sebelumnya kita ketahui banyak pemberontakan seperti pemberontakan PKI ya, pemberontakan dan lain sebagainya ya. Banyak pemberontakan yang terjadi. Jadi dengan adanya pemberontakan ya, kemudian ada jajahan dari Belanda, maka kita tidak bisa meningkatkan mobilitas sosial kita ya.
dari negara yang berkembang menjadi negara maju ya, walaupun sekarang kita masih dalam keadaan negara berkembang. Kemudian yang keenam itu ada kemudahan dalam akses pendidikan ya. Jadi dengan adanya akses pendidikan dengan mudah, maka kualitas pendidikan kita sangat bagus ya, kualitas sangat mudah didapatkan, sangat bagus. Jadi dengan adanya itu, maka dengan adanya ilmu yang diperoleh oleh masyarakat atau para orang-orang terdidik, maka mereka akan lebih memudahkan mengetahui bagaimana cara merubah mobilitas sosial mereka ya, yang dari rendah menjadi ke atas atau mobilitas vertikal ke atas ya. Jadi itu. Jadi kita ketahui mungkin banyak orang tua kita yang dahulunya hanya sekolah tamatan sekolah rakyat atau sekolah dasar misalnya ya. Tetapi zaman sekarang sudah sekolahnya sudah tinggi ya, sudah sarjana semuanya. Jadi dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi, maka kita akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan, sehingga kita mendapatkan strata sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang terlebih dahulu yang dahulu ya. Jadi itu adalah faktor pendorong dari mobilitas sosial ya. Ada 6 faktor pendorong. Semoga antum bisa memahaminya. Jika ada rujukannya masih kurang, antum bisa melihat di buku paket ya. Di buku paket antum lihat di buku paket kelas 8 IPS ya, kurikulum K13 revisi tahun 2017. Kemudian yang kedua itu ada faktor penghambat mobilitas sosial ya. Jadi faktor penghambat dari mobilitas sosial itu yang pertama ada kemiskinan ya. Kemiskinan ini tentu akibat dari faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi yang sangat menentukan bagaimana kita bisa mempercepat mobilitas sosial kita. Jadi dengan adanya kemiskinan ini, masyarakat miskin ini mencapai status sosial tertentu sangat sulit ya. Kenapa? Yaitu karena penyebabnya adalah kemiskinan. Dengan adanya kemiskinan ini tentu mereka akan sulit untuk mendapatkan pendidikan ya. Jadi pendidikan mereka sangat rendah, tentu akan rendah ya. Kenapa? Karena orang yang berpendidikan itu berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusianya. Jadi orang yang tidak berpendidikan tentu mereka pemahaman atau kualitas ilmunya tentu berbeda dengan orang yang berpendidikan. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat sulit ya, dan terbatas. Seperti contohnya orang tamatan SMA zaman sekarang sangat sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan tamatan strata 1 ya, atau S1 sarjana. Itu faktor penghambatnya ya. Kemudian yang kedua ada diskriminasi ya. Jadi adanya perbedaan perlakuan ya, itu ada diskriminasi namanya ya, perbedaan perlakuan. Misalnya kita Indonesia ini memiliki banyak suku, ras, agama dan sebagainya. Itu kita tidak boleh mendiskriminasikan bahwa ini adalah bangsa Indonesia semua ya. Tidak boleh membedakan bahwa ini adalah orang-orang Sumatera ya, kita harus memperlakukannya dengan baik. Berbeda dengan orang Papua ya, karena orang Papua mereka sewenang-wenangnya dengan orang Papua. Jadi itu jangan ya. Itu juga menghambat dari mobilitas sosial ya. Seperti pada masa penjajahan contohnya, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa ya. Jadi orang Eropa dulu sangat mudah untuk mendapatkan pendidikan, tetapi orang-orang Indonesia atau orang pribumi ini hanya orang-orang terpilih lah yang dapat mengenyang pendidikan. Jadi seperti contoh yang dikatakan presiden kita yang kedua itu Soeharto ya. Jadi dalam satu desa Soeharto itu hanya dialah yang mengenyang pendidikan dalam satu desa ya. Berbeda dengan zaman sekarang, semua orang sudah berpendidikan. Yaitu faktor penghambat dari mobilitas sosial. Ya, kemudian ada saluran mobilitas sosial. Yang pertama itu pendidikan ya. Seperti Ustaz contohkan tadi ya. Dengan adanya pendidikan, maka orang lebih mudah untuk mendapatkan strata sosial yang lebih tinggi. Kemudian organisasi politik
Ya, organisasi politik ini saluran mobilitas sosial untuk mendapatkan struktur dalam bernegara dan sebagainya ya. Kemudian ada organisasi ekonomi ya, untuk meningkatkan ekonomi ya, seperti perusahaan dan sebagainya, itu sebagai saluran mobilitas sosial untuk meningkatkan kualitas sosial. Kemudian yang keempat ada organisasi profesi ya, seperti PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, ID ada ya, Ikatan Dokter Indonesia dan sebagainya. Ini juga sebagai saluran mobilitas sosial ya, untuk meningkatkan mobilitas sosial. Kemudian yang selanjutnya itu ada dampak positif mobilitas sosial dan ada dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju ya. Ini dampak yang positif. Mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Kemudian ada dampak negatif, yaitu yang pertama ada terjadinya konflik, gangguan psikologis. Ya, itu adalah pembahasan kita hari ini ya, mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial. Kemudian ada juga saluran-saluran dari mobilitas sosial dan dampak positif dan dampak negatif dari mobilitas sosial. Semoga antum memahaminya. Usah akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan tugas antum adalah hari ini hanya mencatat ya. Silakan antum catat yang ada di video ini. Silakan dikumpulkan, Ustaz tunggu sampai jam 20.00 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.